Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file report atau laporan lapangan bocoran soal SKD TWK nasionalisme. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian, oke? Kemarin ada FR, pokoknya yang di lingkar merah itu nasionalisme ya, keluar. Di FR berikutnya juga nasionalisme keluar. Di FS selanjutnya juga rata-rata mengenai nasionalisme dan bela negara keluar, jadi nasionalisme keluar selalu ya. Mari kita bahas nasionalisme ya. Nasionalisme secara umum. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Jadi nasionalisme itu adalah paham kebangsaan dari suatu masyarakat atau dari masyarakat suatu negara. Nasionalisme juga didefinisikan sebagai pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang punya keselarasan kebudayaan, wilayah, kesamaan cita-cita, dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Jadi nasionalisme kesamaan cita-cita ya, keselarasan budaya dan sebagainya. Oke. Beberapa contoh sikap dan perilaku nasionalisme adalah mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, bersedia melakukan aksi nyata, membela, mempertahankan, dan memajukan negara, dan lain-lain. Tujuan nasionalisme, sikap nasionalisme di suatu negara memiliki tujuan tertentu. Berikut ini adalah beberapa tujuan nasionalisme. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebih dari warga negara kepada pemerintah, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya menurut Dr. Andes Sudiyo. Ciri-ciri nasionalisme adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nasionalisme dan negara bangsa. Hubungan negara dan warga negara sangat kuat, tidak dapat dilepaskan dari paham nasionalisme. Kewarganegaraan merupakan konsekuensi dari paham nasionalisme. Dengan terbentuknya negara bangsa atau negara modern, maka yang paling penting adalah siapa-siapa yang menjadi warga negara dan negara bangsa tersebut. Nasionalisme di Indonesia. 3 titik sejarah penting pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia adalah kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 merupakan titik lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme Indonesia. Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan ikrar atau perjanjian untuk mewujudkan nasionalisme dalam ikatan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 adalah sebuah pernyataan nasionalisme sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam wadah negara Indonesia, negara nasional yang bernama Republik Indonesia. Tantangan nasionalisme di NKRI dapat dibagi menjadi beberapa periode waktu sebagai berikut. Tahun 1908 sampai tahun 1945 melawan kolonialisme bangsa asing. Jadi bangsa yang merdeka adalah sasaran nasionalisme pada periode ini tahun 45 sampai 49, mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kolonialisme bangsa asing. Tahun 50 sampai 65, ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman periode ini banyak datang dari dalam negeri. 66 sampai 95, kesenjangan kesejahteraan rakyat serta tantangan peningkatan pembangunan. 95 sampai 98, krisis multidimensi, utamanya pada ekonomi serta mencuatnya kasus-kasus integritas seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tahun 99 sampai saat ini bertumbuhnya sifat-sifat individualisme dan kebebasan yang berlebihan pada warga negara. Organisasi Gerakan Modern Budi Utomo, 20 Mei 1908. Gagasan pertama pembentukan Budi Utomo berasal dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini Dr. Wahidin sering keluar di FR ya. Seorang dokter Jawa dari Surakarta, ia menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik secara barat. Namun pada umumnya pemuda-pemuda tersebut tidak sanggup membiayai dirinya sendiri. Sehubungan dengan itu perlu dikumpulkan beasiswa studi fund untuk membiayai mereka. Pada tahun 1908, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar Stovia. Dr. Wahidin mengemukakan gagasannya pada pelajar-pelajar Stovia dan para pelajar tersebut menyambut dengan baik. Secara kebetulan, para pelajar Stovia juga memudahkan adanya suatu wadah yang dapat menampung kegiatan dan kehidupan budaya mereka pada umumnya. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 20 Mei 08 diadakan rapat di satu kelas di Stovia. Rapat tersebut berhasil membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Pada awalnya tujuan Budi Utomo adalah menjamin kemajuan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Kemajuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu, tujuan dan kegiatan Budi Utomo pun mengalami perkembangan. Pada tahun 1914, Budi Utomo mengusulkan dibentuknya Komite Pertahanan Hindia, Komite Indi Wirber. Budi Utomo menganggap perlunya milisi Bumi Putra untuk mempertahankan Indonesia dari serangan luar akibat Perang Dunia Pertama 1914-1918. Namun usulan itu tidak dikabulkan dan justru pemerintah Belanda lebih mengutamakan pembentukan Dewan Rakyat Hindia Volksraad. Selanjutnya, ketika Volksraad didirikan, Budi Utomo aktif dalam lembaga tersebut. Pada tahun 1932, pemahaman kebangsaan Budi Utomo makin berkembang. Maka pada tahun itu pula mereka mencantumkan cita-cita Indonesia merdeka dalam tujuan organisasi. Oke, kita langsung ke soal ya. Yang pertama, semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada, kira-kira yang mana nih jawabannya? A, B, C, D, atau E? Oke, langsung saja kita jawab. Jawabannya yang E ya. Pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang Barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu Barat. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh para kiai, kaum terpelajar, masyarakat pribumi, pedagang, kaum ulama, dan temenggung. Jawabannya yang B ya. Hadirnya pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan semangat nasionalisme dipelopori oleh kaum terpelajar dan profesional. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan cara organisasi berskala nasional.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diperkenalkan oleh W.G. Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat rapat organisasi Budi Utomo, proklamasi kemerdekaan, Sumpah Pemuda, sidang PPUPKI, peristiwa Rengas Dengklok. Jawabannya yang C ya. Pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan biola milik W.R. Supratman pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 tanpa lirik yang sekarang menjadi lagu nasional Indonesia. Sebuah manuskrip kuno yang menceritakan kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme yang dikembangkan para founding father di Indonesia. Manuskrip itu berjudul Sutasoma Babat Tanah Jawi Negara Kertagama Purwaka Carubanagari Pararaton. Jawabannya adalah Pararaton merupakan sebuah manuskrip kuno peninggalan kerajaan Majapahit yang menceritakan tentang Sumpah Palapa. Sumpah yang diikrarkan Majapahit Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Ditemukan tahun 1336 Masehi. Sumpah inilah yang kemudian menjadi inspirasi lahirnya semangat nasionalisme. Jawabannya yang E. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Jawabannya yang A ya. Penekanan terhadap negara di dalam unsur pemerintahan adalah usaha yang dilakukan oleh negara sebagai alat atau wewenang dalam mengatur dan mengendalikan persoalan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Kecakapan seseorang sebagai WNI yang mendapatkan hak serta kewajiban dalam usaha-usaha bernegara ditetapkan pada saat dilahirkan masuk SD usia 17, usia 19, atau usia 21. Jawabannya yang C ya, usia 17. Kecakapan dalam bertindak berdasarkan undang-undang sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 bagi WNI adalah pada saat menginjak usia 17 tahun. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan apatrid terjadi ketika, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Langsung saja. Apatrid atau tidak memiliki status kewarganegaraan jika seseorang berasal dari negara yang menganut asas jus soli, ya, mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir pada wilayah dari suatu negara dan bertempat tinggal serta melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis, hak kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Jadi soil itu soil ya. Soil kan bahasa Inggrisnya tanah. Sanguinis berdasarkan keturunan. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena, kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Langsung saja kita jawab. Sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja. Sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Jawabannya yang C. Memasyarakat Pancasila dan mendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan upaya untuk, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, langsung saja. Tujuan memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila adalah membangun dan mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme sebagai perwujudan dari rasa cinta tanah air. Jawabannya yang E ya. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah yang A, lemahnya aparatur penegak hukum, permasalahan disintegrasi kedaerahan, perkembangan globalisasi yang kian pesat, perselisihan ideologi, politik, dan moral, rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang D ya. Perselisihan ideologi, politik, dan moral mampu mengakibatkan permasalahan kompleks. Karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan, dan landasan filosofi suatu negara
akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme di suatu negara. Kasus yang menimpa seseorang ketika memiliki status kewarganegaraan ganda bipatri terjadi ketika, nah kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, langsung saja ya. Bipatri adalah kasus status kewarganegaraan ganda. Hal ini disebabkan oleh seseorang yang berasal dari negara yang menganut ius sanguinis keturunan, tetapi melahirkan di negara yang menganut ius soli tanah. Ya, jawabannya yang B. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena dipengaruhi oleh sejarah bangsa, disesuaikan dengan penafsiran ideologi, disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. Adanya gejala sosiopolitik yang berkembang mengacu pada gagasan, ide, dan identitas suatu negara. Jawabannya adalah hakikat nasionalisme dapat mengalami perubahan makna dan hakikat yang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ideologi. Paradigma ruang dan waktu dalam suatu wilayah mempengaruhi pencapaian terhadap suatu bangsa yang harus dipertahankan melalui jiwa dan sikap nasionalisme yang sudah disesuaikan berdasarkan tafsiran ideologi negara. Jawabannya yang B ya. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai nasionalisme, keamanan nasional, cinta tanah air, kekuatan nasional, atau ketahanan nasional. Jawabannya yang E ya. Sikap keteguhan hati dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional merupakan pengertian dari ketahanan nasional. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 45 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai nasional, wawasan nasional, wawasan Nusantara, ketahanan nasional. Lumayan kan bacanya ya. Ini harus 54 detik nih jawabannya. Wawasan Nusantara adalah pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kondisi yang ada di dalam wilayahnya sesuai dengan falsafah negara serta UUD. Sebagai cara untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan nasionalisme, jawabannya yang D, wawasan Nusantara. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan agar bangsa Indonesia mandiri, moralitas bangsa terjaga, tercipta kedaulatan bangsa, identitas nasional terjaga, tidak kehilangan keberbedaan bangsa. Jawabannya adalah yang E ya. Jadi nasionalisme harus dipupuk sebagai upaya negara terhadap masyarakat, terhadap keberagaman yang ada di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa. Nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikembangkan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa kemanusiaan adalah satu, kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan, karakter bangsa lahir dari kemanusiaan, jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan, kemanusiaan adalah sebuah karakter. Gimana? Choice-nya mirip-mirip kan? Jawabannya adalah yang A ya. Pandangan Insinyur Soekarno yang menegaskan bahwa nasionalisme of humanity diartikan sebagai kemanusiaan adalah satu yang merangkul semua perbedaan dan mewujudkan titah Gajah Mada yang memiliki kesamaan tujuan father mother bangsa Indonesia. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional kecuali kemenangan Jepang atas Rusia, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, timbulnya paham baru nasionalisme, lahirnya ideologi baru. Jawabannya adalah yang C ya. Faktor eksternal pendorong nasionalisme adalah kemenangan Jepang atas Rusia, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, timbulnya paham tentang nasionalisme, munculnya ideologi baru. Opsi C merupakan faktor internal pendorong nasionalisme Indonesia. Oke. Semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi Serikat Dagang Islam, Budi Utomo, Indonesia Party, Perhimpunan Indonesia atau PNI.
Jawabannya adalah yang B ya, Budi Utomo. Kemunculan semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan nasional untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia diawali dengan munculnya organisasi masyarakat yang pertama kali, yaitu Budi Utomo. Pemrakarsa Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908. Pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah rasa cinta terhadap negeri, perilaku yang tidak menghargai sesama, perasaan keberagaman yang sama, perasaan kebangsaan yang sangat tinggi, perilaku menjaga harga diri. Jawabannya yang D ya, perasaan kebangsaan yang sangat tinggi. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan terhadap negara bangsa yang terlalu tinggi dan berlebihan, sehingga mewujudkan perilaku tidak saling menghargai satu sama lain. Oke. Berikut ini yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah perasaan senasib, kesatuan tempat tinggal, cita-cita bersama, perbedaan yang mempersatukan, atau tujuan bersama. Jawabannya adalah yang D ya. Perbedaan yang persatukan bukan termasuk aspek pembentuk nasionalisme, melainkan membentuk rasa persatuan dan kesatuan. Oke. Oke, sekian dulu pembahasan soalnya tentang nasionalisme. Pokoknya jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan oleh CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Tekan tombol merah di pojok kanan bawah. Oke. Semoga kalian lulus SKD, SKB, dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut.